Tonight, investigators in Yavapai County have cracked the nearly 40-year-old cold case murder of Kathy Sposito. It was an early morning time on June 13th, 1987. She's hiking on a popular trail at Thumb Butte. She's attacked and murdered. People can hear her screaming for help. Nobody gets to her in time. By the time she's found, she's dead. Prescott terletak di wilayah Yavapai County, Arizona, Amerika Serikat. Prescott menawarkan pemandangan menakjubkan dan aktivitas luar ruangan beragam. Kota Prescott juga memiliki sisi gelap. Berdasarkan data FBI, Prescott bukanlah salah satu komunitas teraman di Amerika. Seseorang menjadi korban kekerasan di Prescott adalah 1 berbanding 224. Prescott telah terjadi banyak kejahatan yang mengguncang seluruh kota. Salah satunya membawa kita ke tahun 1987. Kejahatan yang terjadi pada Kathy, mahasiswa berusia 23 tahun saat itu di Thumb Butte Trail. Hai guys, di sini Mel Crime Story, di mana kalian bisa dengerin cerita kriminal dari berbagai negara. Silahkan ditekan subscribe, like, dan tekan juga notifikasinya supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Catherine M. Sposito lahir tanggal 7 September 1963. Dia dikenal orang-orang tersayangnya sebagai Kathy. Tidak banyak yang diketahui tentang Kathy. Jelas, dia orang yang ceria dan membuat orang di sekitarnya bahagia. Dia memiliki ikatan yang kuat dengan saudara laki-lakinya, Justice Salvatore Sposito. Pada tahun 1987, Kathy tumbuh menjadi wanita petualang. Pada saat itu, Kathy adalah mahasiswa Prescott College. Ketika dia mengambil cuti untuk kehidupan kampus yang sibuk, Kathy sering mengeksplor tempat-tempat baru. Kathy akan merasa tenang dengan bersepeda ke gunung dan menjelajahi hutan. Apa yang Kathy kira pendakian yang menyenangkan di pagi hari yang cerah berubah menjadi mimpi buruk. Pada tanggal 13 Juni 1987, sekitar jam 7 pagi, Kathy mengendarai sepeda ke Thumb Butte Trail. Thumb Butte Trail hanya berjarak 4,5 km dari kota Prescott. Setelah Kathy melakukan pendakian, Kathy dalam perjalanan menuruni jalur. Sesuatu yang buruk terjadi pada Kathy. Jeritan Kathy menggema di seluruh lembah, membuat takut pendaki lain. Saat mereka mengikuti arah suara wanita itu sudah terlambat. Mereka melihat pemandangan mengerikan. Tubuh tak bernyawa Kathy ditutupi cairan merah, tergeletak di depan mereka. Petugas berwenang segera tiba di TKP. Sifat kejahatan membuat detektif terpana. Kathy telah dipukuli dengan batu dan kunci pas. Sebelum Kathy dilukai dengan senpi kaliber 22 di matanya, dan Kathy dilukai dengan sajam sampai meninggal. Thumb Butte Trail dianggap sebagai jalur pendakian yang aman. Pembunuh Kathy yang tanpa ampun dan mengerikan membuat semua penduduk Prescott meragukan keamanannya. Keluarga Kathy diinformasikan berita memilukan tersebut. Kematian Kathy yang terlalu dini meninggalkan mereka. Beberapa hari setelah pembunuhan, mereka berkumpul dalam upacara peringatan untuk Kathy untuk mengingat waktu yang menyenangkan yang Kathy habiskan dengan mereka. Kantor Sheriff Yavapai melakukan penyelidikan pembunuhan Kathy, dan perburuan pembunuhnya dilakukan dengan kekuatan penuh. Mereka menanyai orang-orang yang ada di jalur itu pada saat pembunuhan terjadi, tapi tak seorang pun yang melihat sesuatu, atau ada seseorang yang mencurigakan
pada hari pembunuhan terjadi. Karena tidak ada saksi kejahatan, sehingga sulit bagi sheriff menemukan petunjuk atau tersangka. Di TKP itu, sheriff menemukan jejak DNA asing di tubuh Kathy. Detektif juga menemukan kunci pas yang digunakan pada pembunuhan Kathy. Kunci pas ini juga mempunyai jejak DNA. Karena teknologi masih tahap perkembangan saat itu, Departemen Forensik tidak dapat melakukan analisis DNA untuk mengidentifikasi pembunuh Kathy. Sepertinya adalah pekerjaan yang tidak mungkin pada saat itu. Semua petunjuk menemukan jalan buntu. Tahun-tahun berlalu dan pembunuh Kathy masih tidak diketahui. Kasus Kathy tidak pernah benar-benar hilang. Selama 3 dekade, banyak detektif yang mengerjakan kasus Kathy dan melacak pembunuhnya. Mereka memeriksa file dan barang bukti untuk menemukan sesuatu yang mungkin ketinggalan oleh detektif lain, tapi tidak ada hasil. Salah satu detektif yang mengerjakan kasus ini adalah Sheriff David. Dia mulai mengerjakan kasus ini dari awal tahun 90-an. Setelah 30 tahun setelah Kathy terbunuh, sekitar tahun 2017, Detektif David sudah menangani kasus penyerangan terhadap wanita tidak dikenal pada bulan April 1990 di Thumb Butte Trail. Kejadian ini terjadi 3 tahun setelah pembunuhan Kathy. Bagian menarik dari kasus ini adalah penyerangan ini terjadi di bagian jalur pendakian yang hampir sama di mana Kathy terbunuh dan pada waktu yang hampir sama. Untungnya, wanita ini selamat. Melalui alat penyerangan, DNA laki-laki yang tidak dikenal ditemukan di tubuh korban dan disimpan untuk penggunaan di masa yang akan datang. Pada tahun 2017, teknologi DNA yang canggih dan lebih mudah diakses. Tim forensik melakukan pengujian silsilah pada sampel DNA ini dan membandingkannya dengan sampel yang ditemukan pada pembunuhan Kathy. Mereka memperhatikan kedua sampel itu sangat mirip. Kemiripan ini akhirnya menghubungkan keduanya. Melalui sampel DNA ini, detektif dapat mengidentifikasi seorang keturunan wanita dari tersangka. Dengan harapan yang tinggi, detektif mendatangi rumah wanita itu. Dan wanita itu memberikan detektif 2 nama, yaitu Brian Scott Bennett dan adik laki-lakinya. Dan ternyata wanita itu adalah putri Brian Scott Bennett. Tidak sulit bagi detektif untuk membedakan antara Brian Scott Bennett dengan adik laki-lakinya. Dilengkapi dengan fakta bahwa sebagian besar DNA di kunci pas pada kasus Kathy adalah milik Brian Scott Bennett. Dan Brian Scott Bennett adalah pembunuh Kathy. Sudah 36 tahun sejak pembunuhan Kathy dan detektif menemukan pria misterius yang membunuh Kathy, yaitu mahasiswi berusia 23 tahun. Siapakah Brian Scott Bennett? Brian lahir tanggal 30 Juli 1970. Saat pembunuhan Kathy, Brian adalah remaja berusia 17 tahun yang pindah dari Calvin, Kentucky ke Prescott. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya, kecuali fakta pada tahun 1987 adalah waktu pembunuhan Kathy. Brian mendaftar di SMA Prescott. Hanya beberapa bulan setelah pembunuhan Kathy, dia keluar dari SMA itu pada bulan Januari 1988. Tidak pernah diketahui apakah Brian
pernah menikah atau tidak. Tetapi Brian membuat hamil wanita pada musim panas 1988 ketika dia bekerja di restoran kebab di Prescott. Pada bulan Desember 1988, Brian pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Brian mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat, tapi dia meninggalkannya pada bulan Desember 1989. Tepat setelah itu, dia terlibat di serangkaian kejahatan. Brian didakwa berkali-kali untuk pemalsuan cek dan menerima masa percobaan 3 tahun untuk hal yang sama tahun 1991. Melihat masa lalu Brian, detektif mengungkapkan beberapa insiden gelap selain pembunuhan Kathy. Brian terlibat dalam 3 kasus penyerangan lain. Detektif David Broad mengatakan melalui penyelidikan, detektif menemukan 4 korban yang berhubungan dengan Brian. Kathy Esposito menjadi korban pertama Brian yang dibunuh di Thumb Butte Trail tahun 1987. Korban kedua Brian adalah wanita yang tidak dikenal yang diserang di lokasi yang sama dengan Kathy. Pada bulan April 1990, wanita ini juga sedang berjalan-jalan di sepanjang jalur pendakian. Dan ketika Brian Bennett menemukannya, Brian menyerang wanita itu. Brian menyelinap di belakangnya sambil memegang batu dan menyerangnya. Dan kemudian Brian lari masuk ke dalam hutan. Wanita itu sedang berkemah bersama pacarnya yang tidak ada di sekitar saat penyerangan terjadi. 2 bulan kemudian, pada bulan Juli 1990, Brian sedang menghadiri pesta rumah di Lembah Chino ketika dia mengunci gadis di kamar dan menyerangnya. Sama seperti semua orang di pesta itu, gadis itu mabuk dan baru saja pergi ke kamar untuk beristirahat, dan Brian menyelinap ke dalam kamar itu. Orang-orang di pesta itu melakukan respon yang cepat setelah mendengar teriakan gadis itu meminta tolong. Mereka mendobrak kamar dan menyelamatkan gadis itu sebelum membuat laporan ke polisi. Brian Bennett ditangkap oleh Departemen Chino Valley, namun dia dibebaskan karena kesaksian saksi mata yang bertentangan. 3 tahun kemudian, tanggal 2 Juni 1993, seorang wanita bernama Renee Sandoval baru saja meninggalkan kantor pos Miller Valley ketika dia diikuti oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu mengeluarkan sajam dan mengarahkannya pada Renee. Dia menjadikan Renee sandera di mobilnya dan menyerangnya berkali-kali. Untungnya polisi Prescott melihat mereka dan membebaskan Renee. Brian Bennett ditangkap, tetapi segera dibebaskan tanpa dihukum karena perbedaan dalam cerita. Menurut Renee, Brian mengancam akan membunuhnya sejak Renee melihat wajah Brian. Lebih dari setahun kemudian, tahun 1994, Brian pindah kembali ke rumahnya di Kentucky dan dia melakukan bundir menggunakan senpi yang sama yang digunakan dalam pembunuhan Kathy. Menurut detektif David, masih belum jelas apa itu senjata yang sama. Untuk memastikan keterlibatan Brian dalam kasus Kathy dan dalam penyerangan di tahun 1990, pihak berwenang meminta jenazah Brian Bennett digali pada tahun 2022. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan profil DNA
yang positif cocok dengan DNA yang ditemukan dalam kedua serangan. Namun baru pada bulan Maret 2023, penyelidik mengkonfirmasikan DNA pada kunci pas yang digunakan dalam pembunuhan Kathy adalah milik Brian Bennett. Ada banyak kesulitan dalam pencocokan DNA secara akurat, bahkan menjadi lebih sulit karena cara penanganan barang bukti pada saat kejahatan awal. Kunci pas dari TKP pembunuhan Kathy dipercaya digunakan dalam penyerangan, dinyatakan positif mengandung beberapa kontributor DNA. Hal ini karena sebelum detektif tiba di TKP, pejalan kaki lain membawa kunci pas itu dari lokasi awal dan menyerahkannya ke petugas di TKP. Saudara laki-laki Kathy Justice telah kehilangan semua harapan untuk menemukan siapa pembunuh saudara perempuannya. Dan akhirnya dia merasa lega setelah Brian Bennett teridentifikasi. Karena Brian Bennett yang seharusnya berusia 53 tahun sekarang sudah meninggal dan tidak mungkin untuk diadili. Detektif merasa lega mereka akhirnya menemukan penutupan dan keadilan dari kasus Kathy dan keempat korban Brian Bennett lainnya. Detektif dan penegak hukum fokus mengerjakan kasus dingin untuk memastikan keamanan masyarakat. Kenyataan, Brian sudah bundir, menyelamatkan korban lainnya. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Ambil pelajaran baik dari setiap kasus dan lupakan cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Membuat kita untuk lebih berhati-hati untuk pergi ke tempat-tempat sepi. Kalau bisa tidak pergi ke tempat sepi tanpa teman atau tanpa pengawasan. Tulis pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, berikan subscribe, like, dan tekan notifikasinya untuk cerita yang lain.